Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman saya tentang bagaimana persiapan mengajar anak calistung atau baca tulis hitung. Nah, biasanya ada beberapa anak yang memang tidak bisa atau belum lancar membaca, ya. Oleh karena itu dia membutuhkan guru pembimbing. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh bapak dan ibunya, kedua orang tuanya, jika mereka punya waktu dan ada ilmunya, silakan waktunya sedikit. Atau kalaupun mereka repot, habis ada waktu, ya lebih baik memanggil guru privat yang bisa datang ke rumah, supaya nggak repot-repot datang ke tempat les, ya, jadi tinggal panggil ke rumah dan persiapkan sebaik-baiknya untuk pertemuan pertama. Ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan untuk mengajar calistung, ya. Oke, antara lain yang pertama, persiapkan diri kita, ya, sebagai guru privat ataupun orang tua. Persiapkan diri kita, mental kita menghadapi si anak. Nah, karena anak itu ada anak yang pasif, ada anak yang aktif, atau anak yang kinestetik, auditori, atau visual. Nah, cara belajar mereka itu berbeda-beda, jangan disamakan. Kalau ibu-ibu belum tahu gimana cara mengajar anak kinestetik, oh ternyata anak saya kinestetik, ternyata anak saya auditor, ternyata anak saya visual, nah itu butuh menimba ilmu lagi, mempelajari lagi bagaimana mengajar anak-anak dengan tipe belajar seperti itu, ya, persiapan mental. Yang kedua, persiapan ilmu dan skill. Insya Allah kalau kita sudah tahu ilmunya, bagaimana mengajar calistung itu dengan baik dan benar dan tepat, dan skill kita itu udah ada pengalaman sebelumnya, pengalaman baik maupun pengalaman yang kurang baik. Nah, kita bisa tingkatkan lagi kalau itu belum baik. Nah, dengan pengalaman itu kita akan lebih mudah untuk pendekatan ke anak atau menyatu dengan anak, dan anak langsung bisa klik dengan kita. Biasanya pada 5 menit pertama atau 10 menit pertama anak itu akan senang dengan dekat dengan kita, senang dulu dengan dekat kita, gitu, karena kita ramah, friendly seperti teman mereka, ya. Karena mereka punya dunia sendiri, ya. Jadi kita harus bisa memposisikan kita bisa menjadi teman mereka, ya. Kita kan dulu pernah kecil, pernah berumur 5 tahun, 6 tahun, ya. Kita harus bisa menjadi teman mereka. Apa sih dunia mereka, seperti itu. Nah, biasanya membaca calistung itu, problem ini terjadi di anak-anak di sekolah. Mereka itu sekarang berada di TK, ataupun PAUD, ataupun TK, ataupun SD kelas 1, SD kelas 2, bahkan SD kelas 3. Yang saya beberapa kali temui itu masih ada SD kelas 3 itu yang belum bisa lancar baca tulis, dan itu menjadi masalah besar. Makanya orang tua mungkin sudah menyerah, ya, makanya mereka memanggil guru les privat, ya. Persiapan ilmu dan persiapan kemampuan kita atau skill kita atau keterampilan kita dalam mendidik atau mengajar, membimbing anak. Yang selanjutnya adalah persiapan kostum kita. Nah, kostum kita itu di depan anak itu gunakan baju yang semestinya digunakan. Baju yang dipakai itu harus, ya, paling nggak rapi, bersih, baunya enak seperti ini. Kalau perlu yang biar si anak juga senang, ya. Oke, masuk. Yang selanjutnya adalah persiapan kendaraan. Nah, sebagai seorang guru les privat, minimal kita punya kendaraan motor, ya, karena untuk guru les privat panggilan itu kan kadang jauh dari kita, ya. Kalau masih tetangga kita, ya syukur, tapi kadang itu jauh dari rumah kita, jadi kita butuh kendaraan, walaupun itu motor ataupun syukur-syukur udah punya mobil, ya, pakai mobil. Terus persiapan waktu belajar. Nah, sebagai seorang guru privat itu kita harus estimasi waktu, harus bisa. Jadi kalau umpamanya janjian jam 10 pagi dengan orang tuanya atau dengan ibunya, ya kita harus berangkat setengah jam dari itu, kita sudah siap, sudah lengkap, persiapan lengkap, dan kita berangkat itu untuk
mengestimasi biar lancar. Kita kan nggak tahu kondisi jalan itu seperti apa ya. Yang selanjutnya yaitu persiapan materi atau buku modul yang akan kita pakai, karena nantinya kita akan butuh itu ya, materi atau buku modul. Syukur kalau anak memang sudah ada buku materi atau buku modul itu, tetapi ada juga anak yang belum ada ya buku materi atau buku modul itu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini buku materi atau buku modul yang saya pakai untuk mengajar calistung. Seperti ini, bisa nanti dibuka-buka atau bisa beli di fotokopi dan sebagainya. Pertama ini, yang kedua bisa seperti ini. Nah, sudah bisa dibaca, jelas. Oke, seperti ini. Nah, ini isinya juga bagus, bergambar. Nah, dan itu buat anak menari. Yang ketiga bisa jadi ini. Nah, kamus bergambar, ini isinya juga ada gambar-gambarnya juga ya. Oke, itu nanti bisa dibeli, bisa dibuka-buka sendiri. Yang selanjutnya persiapan alat tulis. Sebagai seorang guru privat, bagi seorang pendidik, kita harus mempunyai alat tulis yang lengkap. Kalau bisa jangan sampai kita minjem ke siswa. Jadi kita udah persiapkan, ada pulpen warna-warni, hitam, biru, merah, ada pensil, ada hapusan, ada penggaris dan sebagainya. Pokoknya lengkap, kita bawa sendiri. Yang kualitasnya itu bagus, minimal Joico gitu. Selanjutnya persiapan metode atau cara mengajar. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah sebagai guru privat sudah mempunyai pengalaman, jam terbangnya tinggi ya, lebih dari 1 tahun seumpamanya seperti itu mengajar calistung, itu akan lebih mudah ya, karena dia sudah tahu metode apa yang dilakukan pada saat nanti pertemuan pertama dengan si anak, supaya anak itu bisa ngeklik, dan cara mengajar seperti apa yang tepat yang bisa diterima sama anak ya. Jadi metode dan cara mengajar harus tepat ya. Yang ketiga, persiapan bahasa yang digunakan. Berhubung anak-anak itu bahasanya kan berbeda dengan bahasa kita orang tua atau kita anak remaja dan lain-lain. Bahasa anak-anak itu berbeda. Jadi gunakanlah bahasa yang baik, yang sesuai dengan anak-anak ya, atau cara berkomunikasi supaya anak bisa cepat ngerti dan paham dengan cara berkomunikasi, cara penyampaian kita ke anak. Jadi gunakanlah bahasa dan cara berkomunikasi yang tepat sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan usianya ya. Nah, selanjutnya ada persiapkan teaching aid atau alat peraga ya, atau game, karena anak akan senang akan bertambah senang dengan tujuan supaya anak tertarik dan senang belajar dengan kita, dan dia akan insya Allah akan lanjut, akan minta lagi, akan mau ketemu dengan kita lagi ya. Dari situ dia akan lanjut dan ya akan belajar terus dengan kita ya. Mudah-mudahan kalau anak itu sudah dekat dengan kita, sudah enjoy belajar dengan kita, dia akan suka belajar nantinya, dan ini akan lebih mudah untuk kita mengarahkan dia, untuk mengontrol dia ya, supaya dia bisa fokus 1 jam ya. Terus persiapkan ruangan belajar ya. Persiapkan ruangan belajar itu artinya ruangan belajar itu yang tenang, yang nyaman ya, minimal ada kipas angin biar nggak gerah, penerangannya bagus ya. Ada, kalau siang hari ya ada cahaya dari Allah, ada sinar matahari, itu harus terang. Kalaupun belajar di sore atau malam hari ya penerangannya mesti bagus ya, supaya semua tulisan itu kelihatan ya. Persiapan itu sudah didapat, materi sudah ada, terus cara kita sudah kita ketahui mau apa. Nah, sekarang tinggal berdoa, karena biar gimana pun doa itu sangat penting ya. Oke, selanjutnya ya kita bisa mencoba. Sebelum kita mencoba untuk mengajar ke anak yang memang memanggil guru privat, alangkah baiknya kalau kita latihan dulu ya, latihan dulu sekali 2 kali dengan mungkin keponakan, mungkin tetangga tuh ya. Ada suara anjing, maaf. Di sini dekat tetangga saya depan rumah punya anjing dia, maaf ya. Bisa dari keponakan, bisa dari anak teman, tetangga yang terdekat gitu, panggil aja. Tapi yang cari yang usianya memang tanya, kamu udah bisa lancar belajar atau belum. Kalau dia tuh belum bisa lancar belajar ya, itulah anak yang tepat untuk kita latihan dulu ya, latihan
selama 1 jam, supaya kita nanti pas pada saat mengajar kelas privat dengan siswa kita, dengan anak didik kita, paling tidak dengan kita sudah latihan itu, kita akan menjadi pede, akan menjadi percaya diri, dan mental kita sudah sudah terbentuk ya. Nah, setelah itu, setelah latihan semuanya sudah, kita sudah mencukupi, ya udah bismillah, kita siap untuk mengajar anak. Insya Allah di pertemuan pertama selama 1 jam itu nanti mengajar anak, ya anak akan bisa senang sama kita belajarnya, karena kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan selama 1 jam itu. Ya 30 menit pertama seperti apa ya. Kalau anak latihan alfabet dulu, cek alfabetnya ya. Setelah 45 menit si anak itu masih tetap mau, kita coba, kamu mau lanjut atau memang sudah bosan ya. Kalau memang dia sudah bosan, ganti dengan permainan atau game ya. Itu bisa menjadi ketertarikan sendiri buat si anak itu, supaya dia itu merasa senang belajar sama kita, merasa enjoy, kita bisa diterima tuh. Dan hasilnya nanti insya Allah pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu apa yang ditargetkan sama orang tua dan apa yang ditargetkan sama kita sesuai dengan program kita itu akan tercapai ya. Sekian dari saya kali ini tentang persiapan untuk mengajar calis hitung anak atau baca tulis hitung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada yang baru, sesuatu yang baru, bisa kalian coba, kalian pakai. Kalaupun kalian sudah punya cara tersendiri, ya silahkan. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi, video saya ini menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena komen dari kamu, komen yang membangun ya, komen yang membangun. Jadi suaranya lagi. Karena komen dari kamu itu sangat membantu untuk saya menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin komen kamu agak ada yang berbeda, silakan, yang membangun ya, yang positif silahkan, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video saya selanjutnya.